Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan di rumah sakit. Masyarakat Indonesia itu dalam kesehariannya apabila terdapat kendala kesehatan ataupun sakit, maka akan mencari suatu tempat atau sarana pelayanan kesehatan. Nah, di Indonesia ini banyak terdapat tempat dan sarana pelayanan kesehatan. Di antaranya itu ada puskesmas, klinik, rumah sakit, praktek dokter, apotek, dan juga bahkan ada yang namanya pengobatan tradisional. Nah, di dalam bab ini kita hanya akan membahas dua sarana pelayanan kesehatan saja, yaitu apotek dan rumah sakit. Nah, adapun pokok bahasan yang nanti kita bahas itu kita harus tahu dulu apa itu definisi dari apotek, rumah sakit, dan yang namanya perbekalan farmasi. Kemudian baru kita masuk dalam pengelolaan perbekalan farmasi, khususnya di apotek dan perbekalan farmasi di rumah sakit. Langsung saja kita bahas mengenai definisi dari yang pertama itu adalah apotek. Jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1332 tahun 2002, apotek ini adalah merupakan suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh seorang apoteker. Sementara berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, menjelaskan bahwa apotek itu adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Kemudian kita masuk ke definisi rumah sakit. Menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, di situ menyebutkan bahwa rumah sakit itu merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Sedangkan menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 340 tahun 2010, rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, jadi berdasarkan pengertian di atas, rumah sakit ini menyediakan beberapa jenis pelayanan. Di antaranya itu ada pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, ada pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan. Selain itu, rumah sakit sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan paramedik. Dapat juga sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan. Kemudian, menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1332 tahun 2002 bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan perbekalan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan, dan kosmetik. Kemudian dari seluruh perbekalan farmasi tersebut, yang mendapat perhatian lebih lanjut itu adalah obat. Karena sebagian besar barang yang terdapat di apotek dan rumah sakit itu adalah berupa obat.
Kemudian kita masuk ke pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan di apotek itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pelayanan, pencatatan dan pelaporan, dan penghapusan. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menjaga dan menjamin ketersediaan barang di apotek, sehingga tidak terjadi kekosongan barang. Selain itu juga bertujuan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas harga yang dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu tertentu secara efektif dan efisien. Kemudian kita bahas satu-satu, mulai dari yang pertama adalah perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini merupakan kegiatan pemilihan jenis, jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan dengan tujuan untuk mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta untuk menghindari kekosongan obat. Nah, dalam perencanaan pengadaan ini ada 4 metode yang sering dipakai. Yang pertama adalah metode epidemiologi. Metode ini berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit yang terjadi dalam masyarakat sekitar. Yang kedua itu metode konsumsi, di mana metode ini itu berdasarkan pada data pengeluaran barang periode yang lalu. Selanjutnya, data tersebut akan dikelompokkan dalam kelompok fast moving maupun slow moving. Metode yang ketiga itu adalah metode kombinasi. Nah, metode ini itu merupakan gabungan dari metode epidemiologi dan metode konsumsi, di mana perencanaan pengadaan barang itu dibuat berdasarkan pola penyebaran penyakit dan melihat kebutuhan sediaan farmasi periode sebelumnya. Dan yang keempat itu adalah metode just in time, di mana metode ini itu digunakan saat obat yang dibutuhkan dan obat yang tersedia di apotek itu dalam jumlah yang terbatas. Nah, metode just in time ini merupakan metode untuk obat-obat yang jarang dipakai atau diresepkan dan harganya mahal serta memiliki waktu kadaluarsa yang pendek. Adapun dokumen yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan di apotek itu antara lain ada buku catatan penjualan, buku konsultasi pasien, dan buku defekta. Selanjutnya kita teruskan yang kedua, yaitu pengadaan. Pengadaan perbekalan farmasi di apotek ini dilakukan oleh bagian unit pembelian yang meliputi pengadaan obat bebas terbatas, obat keras tertentu, narkotika dan psikotropika, dan alat kesehatan. Adapun pengadaan perbekalan farmasi ini dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama itu berdasarkan pengadaan rutin. Nah, pengadaan rutin ini merupakan cara pengadaan perbekalan farmasi yang paling utama. Nah, pembelian rutin itu adalah pembelian barang kepada distributor perbekalan farmasi untuk obat-obat yang kosong berdasarkan data dari buku defekta. Adapun pemesanannya itu dilakukan dengan cara membuat surat pesanan, kemudian dikirimkan kepada masing-masing distributor atau PBF yang sesuai dengan jenis barang yang dipesan tadi. Kemudian PBF akan mengirimkan barang-barang yang dipesan ke apotek. Nah, diantarkan beserta fakturnya sebagai bukti pembelian barang. Sumber yang kedua yaitu pengadaan mendesak atau SITO, di mana pengadaan mendesak ini dilakukan jika barang yang diminta itu tidak ada dalam persediaan serta untuk menghindari penolakan obat atau resep.
di mana pembelian barang ini dapat dilakukan dari apotek lain yang dekat sesuai dengan jumlah sediaan farmasi yang dibutuhkan. Tidak dilebihkan untuk stok di apotek. Yang ketiga itu pengadaan dari sumber konsignasi, ya. Konsignasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Seperti contohnya ada alat kesehatan, obat-obatan baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang baru. Kemudian, setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya tadi akan memeriksa produk yang dititipkannya ke apotek. Tujuannya untuk mengetahui berapa sih jumlah produk yang terjual pada setiap 2 bulannya tadi. Nah, untuk pembayarannya itu dilakukan oleh apotek sesuai dengan jumlah barang yang laku terjual. Nah, jika barangnya itu tidak laku, maka dapat diretur atau dikembalikan ke distributornya atau perusahaan yang menitipkannya. Apotek ini melakukan kegiatan pengadaan atau pembelian hanya dari distributor atau PBF yang resmi saja. Adapun pemilihan pemasoknya itu didasarkan pada beberapa kriteria. Di antaranya itu ada legalitas dari PBF, kemudian kecepatan dalam pengiriman barang, kemudian jangka waktu pembayaran, harga yang kompetitif, dan untuk obat-obat golongan narkotik itu hanya dapat dipesan ke PBF yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PBF Kimia Farma untuk obat narkotik, ya. Adapun dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pengadaan di apotek ini itu antara lain ada surat pesanan obat bebas, bebas terbatas, obat keras. Kemudian ada surat pesanan prekursor, surat pesanan psikotropika, dan surat pesanan narkotika. Kemudian yang ketiga ada penerimaan. Jadi setelah dilakukan pemesanan, maka perbekalan farmasi akan dikirim oleh PBF yang disertai dengan faktur. Barang yang datang itu nanti akan diterima dan diperiksa oleh petugas bagian penerimaan barang. Adapun prosedur penerimaan barang itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan barang dan kelengkapannya. Adapun yang diperiksa itu antara lain ada alamat pengiriman barang yang dituju, kemudian nama, kemasan, dan jumlah barang yang dikirim itu harus sesuai dengan yang tertera pada surat pesanan dan faktur. Begitu juga dengan nomor batch dan tanggal kadaluarsa, itu yang tertera di faktur harus sama dengan yang tertera di barang. Di mana tanggal kadaluarsa ini tidak kurang dari 1 tahun untuk obat biasa dan tidak kurang dari 3 bulan untuk vaksin. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka petugas penerima itu akan mengembalikan atau menolak barang yang dikirim atau diretur. Jangan lupa disertai dengan nota pengembalian dari apotek. Kemudian prosedur yang kedua itu adalah jika barang-barang tersebut dinyatakan diterima, maka petugas akan memberikan nomor urut pada faktur pengiriman barang. Kemudian membubuhkan cap apotik dan menandatangani faktur asli sebagai bukti kalau barang itu telah diterima. Selanjutnya faktur aslinya dikembalikan sebagai bukti pembelian dan 1 lembar lainnya itu disimpan sebagai arsip apotek. Barang tersebut kemudian disimpan pada wadah yang sesuai masing-masing. Prosedur yang ketiga yaitu adalah salinan faktur dikumpulkan setiap hari lalu dicatat sebagai data arsip faktur dan barang yang diterima itu dicatat sebagai data stok barang dalam komputer. Jika barang yang diterima itu tidak sesuai atau terdapat kerusakan,
Maka bagian pembelian itu membuat nota pengembalian barang dan mengembalikan barang ke distributor atau PBF yang bersangkutan untuk kemudian ditukar dengan barang yang sesuai. Untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan faktur itu harus dikembalikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan obat yang dilakukan oleh pihak yang tidak diinginkan. Adapun dokumen yang diperlukan dalam kegiatan penerimaan di apotek itu antara lain ada faktur pembelian, buku penerimaan barang, dan buku pembelian. Nah, mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.